Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam, tergantung dari kapan kalian menemukan video ini. Kita kembali lagi di acara podcast Emergenetics Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat penting, yaitu mengenai leadership with awareness atau perjalanan leadership dalam Emergenetics. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten. Kita bisa diperkenalkan dulu mungkin untuk pemirsa kita, silakan. Halo, saya Maria Cutia, saya seorang Certified Emergenetic Associate. Saya juga sebagai CEO dan founder dari PT Bintang Talenta Utama yang bergerak di pengembangan sumber daya manusia. Saya saat ini juga banyak membantu organisasi untuk mendevelop leadership-nya. Ya, mungkin kita mulai basicnya dulu ya. Sebenarnya secara pengertian leadership itu apa ya? Apakah, kan kalau mau jujur semua juga leadership kan, kayak misalkan di rumah tangga suami leadership, kadang-kadang kalau suaminya nggak ada istrinya. Mungkin sebenarnya leadership itu ada sendiri atau secara umum bagaimana mungkin? Oke. Kalau leadership kan adalah bagaimana kemampuan kita memimpin ya, baik diri kita, kemudian bagaimana kita memimpin timnya, tim kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan perusahaan atau tujuan bersama tentunya. Kalau misalnya untuk self-awareness sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai individu ini mampu memahami sebenarnya apa sih emosi kita, bagaimana kekuatan kita, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana ini lingkungan kita sedang apa. Itu kan semua pemahaman kita tentang self-awareness tersebut. Sehingga kita nanti akhirnya bisa tahu nih bagaimana sih kita untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk leadership sendiri, self-awareness itu sepenting apa? Penting banget sih, karena kan sebenarnya kalau misalnya kita sebagai pemimpin tapi kita sendiri tidak punya self-awareness, kita tidak menyadari sebenarnya kita ini seperti apa, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita bisa memahami orang lain akhirnya kalau tidak ada self-awareness tersebut. Makanya kenapa yang namanya Emergenetics itu juga akan sangat membantu untuk kita memahami kan diri kita sendiri, tadi kekuatan kita seperti apa, kemudian juga cara berpikir saya seperti apa, perilaku saya seperti apa, dan tim saya seperti apa, dan apa nih yang dibutuhkan gitu ya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sebenarnya sih yang kepikiran apakah itu tadi kan disease itu kadang-kadang me menurut saya dan me menurut ini suka beda, jadi kadang-kadang kita nganggapnya jangan bawa diri sendiri, bawa diri kita yang profesional. Ini apakah self-awareness itu kita mengerti, berarti mengerti diri sendiri, mengerti orang lain berarti ya? Harus. Betul banget. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin tentang tadi ya, mungkin saya bisa boleh bawa sedikit reference dari pembelajaran saya sebelumnya ya. Saya dulu pernah belajar tentang 7 Habits of Highly Effective People dan menurut saya itu luar biasa bagus banget ya. Nah, sebenarnya kan kalau di situ kan kita ngomongin tentang paling bawah, level yang paling bawah apa sih? Tingkatan kematangan seseorang gitu ya. Tingkatan kematangan seseorang adalah yang paling bawah adalah dia dependence, dia tergantung sama orang lain. The next-nya adalah dia independence, dia itu adalah orang yang mandiri gitu. Tapi kan apakah itu sudah cukup? Enggak. Yang paling tertinggi justru adalah bagaimana kita memahami orang lain juga. Jadi istilahnya itu satu kesatuan, dan self-awareness juga ada di dalamnya, di mana dia harus paham diri sendiri juga, dan at the same time dia juga harus mulai paham nih bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita juga pasti harus berinteraksi dengan orang lain kan. Jadi ya kalau kita memang mau tidak hanya tadi saya maunya begini, iya good, okay, if you know what you want seperti itu it's okay. Tapi what next gitu ya, pada saat yang sama kan kita harus berinteraksi dengan orang lain. Nah itu kita harus lebih memahami sih. Iya, sebab kan kebayangkan misalkan kita bicara leadership, jadi mungkin kita dihubungkan dengan self-awareness. Misalkan kita datang ke mungkin crowd-nya kalau di kota besar atau mungkin di kampung atau mungkin antara frontliner dan back office bisa beda ya pendekatannya. Ada yang mungkin harus satset, ada yang mungkin pelan-pelan asal selamat atau gimana. Ini termasuk ya berarti kalau untuk self-awareness model seperti itu, atau itu menyesuaikan diri aja sebenarnya. Ya. Jadi tadi kita kan ada punya sesuatu yang memang kita bawa dari lingkungan kita, dari genetik kita gitu ya, sehingga membentuk kita seperti ini.
Dan dalam peran-peran kita sebagai manusia, pasti kan ada peran kita di kantor, ada peran kita di rumah gitu ya. Pasti kan kita juga tadi tuh dibutuhkannya saat apa sih gitu ya pada saat. Nah itu kita harus menyadari bahwa mana nih area yang menjadi hal yang kita banget gitu. Nah makanya kenapa self awareness itu akhirnya jadi sangat penting. Kita tahu nih, oh gimana sih menempatkan diri sesuai dengan diri kita dan juga kebutuhan dalam konteks itu kan gitu. Nah kalau mungkin boleh saya tambahkan, saya sendiri ngerasa pada saat kita kenal diri kita lebih baik, itu kita akan lebih baik lagi dalam berinteraksi dan menempatkan diri gitu loh sebenarnya. Nah, jadi untuk leadership perlu sekali ya self awareness itu. Banget, karena bahkan ya kalau misalnya kebetulan kan saya seorang professional coach juga ya, dimana kalau saya lihat, kalau orang kan bilangnya gimana sih kita biar menemukan potensi kita lebih tinggi lagi gitu ya, untuk kita lebih bagus lagi. Nah otomatis kan kita perlu self awareness tadi. Oh kita yang ini nggak appropriate loh, kita harusnya seperti ini, kita mau melakukan perubahan. Atau mungkin selama ini misalnya as simple as kita mau berdisiplin dalam melakukan sesuatu, tapi kok nggak jalan-jalan ya? What went wrong gitu? What is good? What went wrong gitu ya? Nah itu kan kalau kita nggak mempunyai kesadaran diri, akhirnya kita bablas aja. Nah dalam coaching sendiri juga kita tuh akan melihat perubahan dalam diri seseorang kalau dia punya self awareness gitu. Jadi memang kenapa itu jadi sangat perlu banget sih gitu. Jadi emang bisa buat review diri sendiri, review orang lain, ya kan? Terutama self awareness bisa untuk kita. Jadi kita Ya, bisa terutama buat diri sendiri ya, karena kan namanya self awareness, kesadaran diri kita ya. Ya, jadi kalau misalkan dihubungkan dengan emergenetics itu sendiri, untuk self awareness ini sebenarnya akan lebih sesuai untuk gimana? Apakah leadership khusus aja atau untuk semuanya sebenarnya kalau secara garis besar? Iya, sebenarnya emergenetics itu bagus banget ya. Kayak saya juga belajar tentang ya kepemimpinan secara umum. Kalau saya lihat dari referensi-referensi yang ada, semua itu kan memulai memimpin diri kan, memimpin adalah dari diri sendiri. Jadi pemahaman kita tentang diri kita itu akan lebih baik jika kita juga udah dapat potret ya, saya bilang potret tentang diri kita gitu, yang membantu kita untuk lebih kenal diri kita. Nah, emergenetics itu sangat membantu banget untuk kita mengenali saya ini seperti apa sih gitu, karena kan ada area yang mungkin kita memang tahu, ada yang orang lain yang justru ngelihat kita seperti apa. Nah, emergenetics ini membantu kita untuk bisa memotret gitu ya, biar lebih kenal dengan diri kita. Kalau di dalam emergenetics kan memang ada yang namanya cara berpikir, preferensi berpikir gitu ya, ada juga preferensi berperilaku. Jadinya itu akan lebih membantu kita tuh untuk tadi, oh ternyata saya seperti ini ya gitu. Ya, tapi sebenarnya saya sedikit kepikiran kan, tadi bagus ya sebenarnya emergenetics kita mengenal diri sendiri, self aware. Tapi kalau untuk leadership ini sebenarnya self awareness kita kan memang kita sudah tahu, tapi untuk mengetahui mengenal orang lain sama pentingnya, atau kita fokus ke diri kita dahulu atau baru ke orang lain, terutama untuk leadership sih sebenarnya. Iya. One rules as a leader, memang kita harus menjadi role model kan, role model. Balik lagi, kalau menurut saya perubahan baru akan terjadi kalau kita mulai dari diri kita. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang perubahan, kita minta anak buah kita untuk berubah tapi kita sendiri nggak berubah, kan itu akan bisa mungkin ada juga ya caranya pakai authority dan power dan lain sebagainya. Tapi apakah itu sustain? Enggak gitu. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara kita memahami diri kita dengan emergenetics itu akan sangat membantu kita untuk memahami juga at the same time kita memahami, oh ternyata saya seperti ini ya. Oh ternyata tim saya itu sangat berbeda dengan saya. Saya lebih suka seperti ini, kecenderungan saya adalah seperti ini. Misalnya yang menarik adalah memang ada satu klien saya yang memang seorang atasan dan bawahan ya, atasannya komplain gitu ya, dimana dia merasa kok ini anak buah saya dia tuh senior loh gitu, tapi kenapa ya kalau disuruh tuh kayaknya harus dikasih tahu detail banget gitu, sementara bawahannya bilang bahwa ya
ibu informasinya nggak jelas gitu. Nah, ini kan adalah sesuatu perspektif yang berbeda ya, persepsi antara atasan dan bawahannya itu, dimana ternyata waktu kita gunakan emergeneticsnya memang terlihat gitu ya, atasannya punya preferensi konseptual di mana hanya memberikan instruksi secara big picture saja, sementara bawahannya itu lebih pengennya adalah sesuatu yang step by step lebih detail gitu. Iya, karena struktural preferensinya, betul banget Mas. Jadi disitulah ternyata pada saat mereka sama-sama tahu, mereka punya self awareness. Oh, ternyata atasan saya seperti ini ya. Oh, ternyata diri saya seperti ini ya. Jadi kenapa akhirnya itu self awareness itu sangat menentukan langkah mereka selanjutnya gitu ya, bahwa akhirnya mereka, oh bagaimana kalau gitu saya pengen kita mencapai tujuan bersama nih, apa yang harus saya lakukan? Masing-masing lebih paham tentang apa yang harus dilakukannya. Mereka punya self awareness, itu yang paling penting gitu ya. Ternyata atasan saya bukan bikin saya kesel ya, tapi that's the way cara berpikirnya atasan, that's the way my self awareness atau that's my preference gitu ya, yang sangat berbeda. Nah itu akhirnya memang sangat membantu nih dari kita memimpin diri maupun memimpin tim dengan pemahaman bagaimana cara berpikir kita yang berbeda tersebut. Ya, tapi kalau dari sisi leadership, ini berarti emang inisiatif dari atasan untuk mengerti preferensi atau sebaiknya gimana? Nah ini yang lucu nih, soalnya gini, kalau biasanya tuh setiap kali atasan tahu, atasan suka bilang gini, ini bagus nih ya, anak buah saya juga harus tahu gitu ya. Kemudian bawahannya juga suka gitu, wah bos saya udah belajar belum ya, kayaknya dia harus belajar deh gitu ya. Tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah sebuah perubahan, balik lagi harus mulai dari mana sih, kan semua mulainya dari diri sendiri. Makanya kenapa mau atasan, mau bawahan, mau siapapun kita, kalau kita punya self awareness tentang kekuatan diri kita, tentang perasaan kita, preferensi berpikir kita akan lebih tahu tadi ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan for the better gitu. Ya, ini masuk kayak tips praktis ya. Jadi yang pertama kan tadi itu self awareness, tapi dari pengalaman Mbak mungkin ada lagi yang bisa jadi tips-tips yang lebih implementatif buat terutama buat para leader-leadernya sih. Betul. Kalau dari saya sih yang gampang tuh sebenarnya adalah pertama memang mengenali diri kita sendiri dulu gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita bisa memiliki tools yang bisa membantu lebih tahu siapa sih diri kita, bagaimana cara kita berpikir dan berperilaku, itu akan sangat membantu. Yang kedua, memang kita harus kenalin tim kita tuh tadi ya. Kita harus tahu sebenarnya gimana sih pendekatan adaptasi gaya kita nih kepada orang lain. Walaupun kita atasan boleh loh ya, kita justru malah harus, karena kan it's about influencing others gitu ya. Kalau misalnya kita mau orang lain yang berubah, ya otomatis kita juga harus make the move gitu. Yang ketiga adalah bagaimana akhirnya kita mencapai tujuan kita bersama sih gitu, karena kalau tidak ada hal-hal tersebut dan kita harus sometimes harus trial and error juga ya, kita harus coba, karena yang namanya perubahan kan nggak bisa ujuk-ujuk sadek saknyak gitu ya langsung gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu hal-hal tersebut, ya kita harus lakukan consistently dan akhirnya akan membawa hasil. Gitu sih kalau tips dari saya. Ya mungkin yang sedikit terlewat atau baru kepikiran dengan saya itu perihal blind spot ya kan. Jadi tadi dengan emergenetics kita bisa tahu kelebihan kita, kekurangan kita, tapi kalaupun sudah tahu terkadang kita suka nggak sadar kan blind spot ini, dan ini fungsi emergenetics bisa untuk mungkin bawahannya bisa masih tahu atau apa, jadi udah ada garis-garis besar ya untuk mengcover lah minimal blind spot itu kan. Tadi contohnya mungkin kalau atasannya konseptual, bawahannya struktural, sebenarnya ini bisa saling mendukung kan. Jadi betul kalau banget. kayak gini anak gue bisa bilang, tapi Pak ini terlalu umum loh gini. Nah itu emang blind spot tuh penting ya untuk di cover juga untuk betul ini, ya. Karena sebenarnya kan kita bilangnya kan blind spot itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita tapi kita tidak sadari kan. Jadi tadi feedback dari anak buah juga perlu, dan kita juga tadi lebih self aware tadi kan, oh ternyata saya punya kekuatan loh. Kekuatan apa? Saya adalah konseptual, saya analytical, dengan preferensi saya itu saya bisa kekuatan saya adalah ini. Tapi apa yang menjadi blind spot saya? Apa yang menjadi sesuatu yang mungkin nggak kepikiran in the very beginning. Jadi
ada mungkin dipikirinnya ke beberapa berikutnya gitu yang nggak menjadi prioritas kita dalam pemikiran kita. Tapi itu ada. Nah itu dengan self awareness itu akan sangat membantu karena kan kita tidak bisa sebenarnya setiap dari kita pasti punya kelebihan dan blind spot tadi ya. Tapi bagaimana kita memanage blind spot kita dengan self awareness. Oh saya ini mungkin cerita pribadi juga ya. Saya sebagai preferensi apa namanya certified emergenetics waktu saya kekuatan saya adalah sosial ya. Tapi waktu itu saya merasanya blind spot saya yang terbesar adalah analytical gitu. Jadi waktu itu saya ngerasanya adalah pada saat saya berinteraksi dengan teman-teman yang analytical itu kayaknya saya punya challenge gitu. Karena yang ada di prioritas pikirannya mereka, preferensi berpikirnya itu adalah prioritas utama adalah datanya, faktanya. Sementara itu tidak menjadi preferensi saya atau jadi menjadi blind spot saya at that time. Tapi dengan saya sadar bahwa saya punya self awareness nih bahwa ternyata analytical itu adalah sebuah blind spot saya yang saya harus pikirin, oke, kalau seperti ini apa nih? Kalau saya mau bicara dengan seseorang, dengan atasan saya at that time gitu ya, yang punya preferensi analytical, apa yang harus saya kedepankan? Jadi kita bisa memanage hal itu gitu dengan self awareness tadi. Ini menarik sih. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman Mbak, kalau untuk seorang leadership itu sebenarnya kan dari sisi emergenetics kita ada preferensi berpikir, preferensi berlaku itu sebenarnya ada yang lebih cocok ini atau sebenarnya nggak masalah apapun bisa selama itu tadi tahu diri sendiri tahu orang lain. Sebenarnya kalau pengalaman saat ini sih semua juga bisa, semua dari kita bisa, bukan hanya profil tertentu yang bisa jadi top leader misalnya itu apa, atau mungkin posisi tertentu harus memegang peran sebagai misalnya dia head of HR atau dia di accounting atau di operation atau apapun, karena sebenarnya dalam pekerjaan apapun juga butuh keempat preferensi tersebut kan, tinggal bagaimana akhirnya kita beradaptasi, kita menggunakan kekuatan anggota tim kita itu untuk menjadi satu kekuatan yang memang kita bisa sukses bersama gitu kan. Jadi jangan sampai kita juga pikirnya bahwa posisi ini harus sebagai ini, itu harus yang kekuatan paling ini loh. Tidak kita di emergency kita kan tidak mengkotak-kotakan dan sebaiknya juga tidak mengkotak-kotakan ya gitu. Ini emang siapapun bisa selama dia tahu diri sendiri, betul, tahu orang lain. Iya, betul banget. Ya, sebab kan jujur aja banyak yang bilang katanya, ini mah nggak bisa mimpin yang ini. Tapi itu karena cara preferensinya berbeda ya. Kalau saling mengerti harusnya, dia modelnya begini. Kalau anak sekarang bilangnya beda POV ya. Iya dong. Iya, beda POV sih sebenarnya. Ya, sebenarnya itu karena paling sering terjadi di dunia kita, terutama itu ya dibilang, ini dia nggak terlalu introvert, nggak cocok. Padahal sebenarnya introvert juga bisa kan? Atau bisa banget ya. Cuma memang tadi di mana akhirnya muncullah self awareness itu. Kalau saya seorang introvert, tapi dalam kondisi apa saya perlu bertindak sebagai apa nih? Ya kadang-kadang itu tadi pada saat kita muncul self awareness-nya, kita sadar bahwa dalam konteks tertentu kita tidak bisa loh menggunakan preferensi kita saja, tapi kita juga harus punya dan asah terus skill-skill leadership itu kan bisa dipelajari gitu ya. Nah akhirnya akan membantu kita sih untuk mencapai tujuan kita. Jadi sebenarnya cukup jelas ya tadi fungsinya awareness dengan leadership itu. Jadi memang kalau kata pepatah zaman dulu kan kalau kita mengetahui sesuatu minimal 50% dari kita udah tahu arahnya mau kemana. Tapi dengan awareness ini kita jadi lebih ada drive buat memperbaiki atau buat maju untuk melakukan sesuatu ya. Dan dalam hal ini juga mungkin Imagenetics tadi Mbak juga udah cerita, kita nggak ada sih sebenarnya archetype atau leader yang bagus tuh harus yang model seperti apa. Jadi kita harus tahu kelebihan kita, kekurangan kita, blind spot kita apa, dan kita dengan mengerti diri sendiri, mengerti orang lain, kita bisa menjadi leader yang lebih baik ya insya Allah, dan terutama dengan awareness tadi lebih bagus lagi ya intinya ya. Betul, karena yang namanya self awareness itu akan mendukung kita untuk menjadi a better leader gitu kan ya. Intinya itu sih. Nah jadi mungkin
yang nonton kalau memang tertarik bisa dicek untuk Imaginatics biar kita lebih tahu profilnya kita apa, cara berpikir, cara preferensi kita berperilaku. Jadi kita lebih mengerti diri sendiri, mengerti orang lain. Jadi kita semua bisa jadi leader bagi diri kita masing-masing ya. Ya, dan jadi leader yang baik untuk tim kita tentunya ya. Dan betul banget Mas, karena biasanya di banyak perusahaan leadership development program itu mulainya adalah dari knowing yourself. Nah, Imaginatics ini tool yang keren banget nih, yang biasa dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan besar loh untuk memulai leadership journey-nya. Jadi check it out ya, jadi dilihat dan nanti dipakai dan insya Allah hasilnya juga akan kelihatan. Ya, terima kasih banyak, ini udah bagus banget. Tapi mungkin kalau dari yang nonton ada yang kurang jelas, bisa ya ditaruh di komen pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh tim kami. Jadi terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen. Dan untuk episode selanjutnya, tolong setelah subscribe pasti ada sih nanti loncengnya, jadi tolong dinyalakan juga loncengnya. Sekali lagi terima kasih banyak semua sudah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih. Bye.